Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Atifah Nabila Risti yang terhormat dan teman-teman ilmu komunikasi Universitas Terbuka yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatan ini untuk berbagi di kelas public speaking kita. Saya adalah Salsa Septiani dan saya ingin membawa Anda semua, bukan hanya mahasiswa, tapi siapa saja yang merasa stuck dalam hidup, ke dalam perjalanan luar biasa tentang bagaimana pikiran kita menciptakan realitas. Bayangkan jika kita di suatu malam bangun dengan pikiran saya tidak bisa. Lalu pada pagi berikutnya kita katakan saya akan mencoba. Nah, dan suatu hari kita terbangun dengan keyakinan oh saya bisa. Nah, teman-teman, bagaimana transformasi itu bisa terjadi? Saya ingin mengajak Anda kembali ke tahun 2020 selama pandemi COVID. Saya bukan hanya memakai masker, saya bersembunyi di baliknya. Saya adalah orang yang sangat insecure. Selama 2 tahun saya menutup diri di kantor, saya jarang bersosialisasi. Bicara duluan saja terasa sulit, teman-teman. Apalagi berbicara di depan umum ataupun di depan kamera seperti sekarang ini. Saya merasa seperti penonton dalam hidup saya sendiri gitu. Nah, hingga akhirnya hidup memaksa saya untuk berubah. Saya pindah kerja dan anehnya justru saya masuk ke dunia telemarketing, pekerjaan yang mengharuskan saya untuk berbicara di depan umum ataupun di banyak orang. Saat itu saya sadar kalau saya tidak mengubah pikiran saya, maka karir saya berhenti di situ. Saya mulai mempraktikkan apa yang Dr. Joe Dispenza katakan dalam bukunya, yaitu You Are the Placebo. Saya mulai latihan mindfulness setiap pagi, visualisasi, afirmasi positif, journaling. Lalu saya berbicara setiap hari kepada diri saya sendiri, saya adalah pembicara yang hebat, saya mampu, saya terbaik. Nah, saya ulangi terus sampai otak saya percaya dan hasilnya dalam 2 bulan, saya menjadi top 5 telemarketing paling berpengaruh di kantor saya. Closing rate saya hampir 80%. Lalu saya menemukan diri saya yang baru, versi diri saya yang baru, yang bahkan sebelumnya saya tidak tahu bahwa diri saya itu yang baru itu eksis, teman-teman, atau ada dalam diri saya. Dan disinilah saya mulai percaya bahwa mindset memang menciptakan realitas. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana jika saya katakan, hidup Anda hari ini hanyalah hasil dari pikiran Anda kemarin. Dan bagaimana jika hidup Anda esok hari adalah sepenuhnya ditentukan oleh pikiran Anda hari ini? Nah, teman-teman, inilah kekuatan mindset yang menciptakan realitas. Hari ini, topik pidato saya yaitu mindset menciptakan realitas, reprogram pikiran menuju life and career goal secara praktis dan berbasis neuroscience. Kita akan membahas bagaimana kita bisa meretas pikiran kita agar menjadi alat bantu, bukan menghalangi, menggunakan neuroscience, teknik mental, dan pengalaman nyata untuk menciptakan hidup dan karir yang kita impikan. Nah, mari kita mulai perjalanan ini dari pikiran menuju pencapaian. Dan untuk memulai perjalanan ini, izinkan saya membawa Anda pada konsep pertama, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, pernahkah teman-teman gagal lalu berpikir, wah memang saya tidak berbakat di sini gitu. Nah, itulah fixed mindset, teman-teman. Jadi kita berpikir bahwa percaya kemampuan kita itu statis, mutlak, tidak bisa berubah. Nah, tapi jika kita berpikir saya gagal hari ini, tapi saya akan mencoba, saya akan belajar dan berkembang. Nah, itu adalah growth mindset, teman-teman. Nah, menurut Carol Dweck dari Harvard Business Review pada tahun 2016, orang yang memiliki growth mindset lebih mudah bangkit dari kegagalan karena mereka percaya bahwa otak mereka itu bisa tumbuh seiring waktu. Fun fact-nya, penelitian di Frontiers in Psychology pada tahun 2016 juga menyebutkan bahwa mahasiswa dengan growth mindset itu punya performa akademik 30% lebih baik dari yang tidak punya growth mindset. Apa yang kita yakini secara batin itu berdampak pada kinerja dunia nyata. Dan saat saya menjadi telemarketing, saya juga tidak punya pengalaman pada saat itu. Tapi saya punya growth mindset. Saya akan belajar dan saya berubah. Itu awal perubahan saya. Nah, kedua itu ada neuroplasticity and self-directed change.
Nah, ini istilah ilmiah yang terdengarnya canggih ya teman-teman. Nah, tapi sesederhana otak kita itu bisa berubah, bahkan di usia dewasa. Eric Kandel, seorang neuroscientist pemenang Nobel, itu menyebut ini sebagai neuroplastisi. Otak kita membentuk koneksi baru setiap kita belajar atau berpikir berbeda. Nah, apa artinya? Pikiran kita itu bukan alat yang usang. Pikiran kita itu bisa diupdate ataupun bisa diupgrade layaknya HP ataupun smartphone yang kita gunakan. Itu bisa diupdate ya teman-teman. Nah, cara merespon tekanan, cara mengambil keputusan itu bisa diupgrade. Fun fact-nya, menurut riset dari PubMed, otak dewasa bisa membentuk 1000 koneksi baru per hari jika dilatih dan dipaksa keluar dari zona nyaman. Jadi, latihan public speaking intens, visualisasi, ataupun mengubah ataupun seperti afirmasi positif setiap hari yang saya lakukan itu secara literal mengubah struktur otak saya. Itu bukan motivasi, tapi itu science. Nah, lalu ketiga itu ada teknik reprogram pikiran, praktis dan ilmiah. Itu dijelaskan juga di bukunya Dr. Joe Dispenza, You Are the Placebo, itu untuk teknik-teknik ataupun reprogram pikiran. Saya ambil 3 aja di sini. Ada visualisasi harian, jadi saya memvisualisasikan versi terbaik dari diri saya setiap pagi ataupun sebelum saya mau tidur. Saya membayangkan versi terbaik dalam diri saya. Saya menjadi versi terbaik di satu ruangan tersebut, bahkan di satu kantor tersebut saya adalah orang terbaik gitu. Saya membayangkan itu karena otak itu tidak bisa membedakan imajinasi dari kenyataan, sehingga visualisasi bisa memicu motivasi dan performa. Ini digunakan oleh atlet-atlet olimpiade juga dan juga saya. Nah, kita itu harus bisa bicara sebagai telemarketing pada saat itu. Jadi, saya menggunakan visualisasi ini. Lalu kedua itu ada afirmasi positif tentunya. Jadi setiap pagi ataupun saya ingat selalu setiap harinya saya ulangi kata-kata seperti saya mampu, saya layak, saya bisa. Ini tuh bukan sekedar kata-kata, tapi cara kita program ulang dialog batin gitu. Dr. Joe Dispenza ini menyebut sebagai self-directed neuroplastisi. Lalu ketiga itu ada mindfulness. Tentu banyak sekali teori ataupun praktik-praktik mindfulness ya teman-teman kalau dijelaskan lebih detailnya, tapi artinya seperti saat pikiran kita itu mulai diramaikan oleh pikiran-pikiran negatif seperti misalnya kegelisahan, penyesalan, ketakutan. Nah, kita baiknya mempraktikkan mindfulness. Jadi kita fokus pada apa yang ingin kita ciptakan. Kita fokus pada hari ini, be present. Nah, teknik ini itu saya terapkan setiap hari. Semakin saya latihan, semakin otak saya percaya bahwa saya adalah versi baru yang layak untuk berhasil. Dan untuk yang terakhir itu ada prinsip kuantum, pikiran menciptakan realitas. Nah, itu terdengar seperti hayalan atau sounds impossible, tapi mungkin aja karena Harvard Business School blog pada tahun 2021 dan film dokumenter What the Bleep Do We Know itu menjelaskan bahwa pikiran kita secara fisik mempengaruhi realitas. Mungkin kita memang bukan fisikawan teman-teman, tapi kita bisa memilih pikiran itu menjadi cetak biru hidup kita, seperti yang saya lakukan, teman-teman. Jadi jika kita bisa memilih pikiran, maka kita juga bisa memilih masa depan. Nah, teman-teman yang berbahagia, setiap kata ada batasnya, namun makna tak kenal ada artinya. Apa yang terucap hari ini hanyalah secuil kata. Semoga mampu menembus gelap dan membuka mata. Apa yang tersampaikan hari ini semoga menjadi titipan pemikiran. Apa yang belum terucap semoga Allah yang menyempurnakan. Seperti ungkapan Jalaluddin Rumi, setiap kata yang keluar dari hati akan menemukan jalan menuju hati yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya yakin banyak sekali salah kata. Mohon maaf, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.